Apa benar ketika menggunakan internet lebih banyak dampak negatif dari dampak positif? Seperti ini, 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 atau ini? Kemudian, bagaimana cara kita menggunakan internet agar terhindar dari dampak negatif? Kita bahas. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Kak Raihan. Pada materi ini kita akan bahas tentang dampak-dampak internet. Sebelum masuk ke materi, kita akan bahas dari pengertian terlebih dahulu. Pertama, dari kata dampak. Dampak menurut KBBI adalah pengaruh yang kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif. Sedangkan internet menurut KBBI adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisir di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Setelah mengetahui pengertian dari kata dampak dan internet, kita akan mulai dari dampak negatif. Dampak negatif yang pertama adalah penipuan. Kenapa internet mempunyai dampak negatif yaitu penipuan? Karena internet menghubungkan banyak orang, kemudian terjadinya komunikasi, dan dengan itu oknum atau seseorang bisa mengambil kesempatan tersebut untuk mencari keuntungan. Dan juga dengan internet juga banyak muncul hoax atau berita palsu. Yang kedua adalah kecanduan. Bagi pengguna internet, sudah tidak asing dengan kata media sosial. Bagi kita yang suka membuka media sosial seseorang, kita akan mengetahui kepribadian seseorang dengan melihat status atau postingannya. Kemudian kita komen dan terus berlanjut membuka media sosial seseorang. Secara tidak sadar, kita mempunyai rasa kecanduan. Karena ketika tidak membuka media sosial seseorang, kita merasa ada yang kurang. Atau bagi yang suka bermain game online, suka lupa waktu, dan secara tidak langsung game online memberikan rasa candu kepada penggunanya. Yang ketiga adalah pornografi. Apa itu pornografi? Pornografi adalah penggambaran seperti video atau foto yang memunculkan nafsu berahi. Salah satu contohnya adalah foto atau video di media sosial atau situs dewasa yang seharusnya tidak diakses oleh pengguna yang masih di bawah umur. Dampak negatif internet yang keempat adalah perjudian. Internet memberikan jaringan secara cepat kepada penggunanya. Dengan demikian, memberikan peluang keuntungan juga secara cepat dan mudah. Maka dari itu, banyak pengguna internet yang melakukan perjudian dengan menggunakan internet karena internet memudahkan pelayanan tersebut. Dampak negatif internet yang terakhir adalah prestasi belajar menurun. Contohnya, dengan membuka media sosial atau game online secara berlebihan dapat mengurangi waktu belajar kita. Dengan berkurangnya waktu belajar, secara tidak langsung akan bisa mengakibatkan prestasi belajar kita menurun. Barusan kita sudah bahas 5 dampak negatif internet. Sekarang kita akan membahas 5 dampak positif internet. Dampak positif internet yang pertama adalah menambah wawasan. Kita bisa mengetahui informasi sebanyak mungkin yang aktual dan faktual di internet yang belum tentu ditemukan di rumah, di sekolah, maupun di sekitar kita. Yang kedua adalah media komunikasi. Internet bisa menghubungkan kita ke banyak orang di jarak yang jauh. Misalnya, kita komunikasi melalui tulisan atau biasa disebut chatting. Kita juga bisa melalui suara, disebut telepon. Dan kita bisa melalui tatap muka langsung atau disebut video call.
kita bisa berhubungan kepada siapapun dan dimanapun dari jarak yang dekat maupun yang jauh. Dampak positif internet yang ketiga adalah mencari lowongan pekerjaan. Internet memberikan informasi yang banyak, salah satunya berupa lowongan pekerjaan. Karena perusahaan sudah memberikan informasi kepada kita, baik berupa media sosial maupun website perusahaan. Dengan demikian, bagi yang ingin mencari pekerjaan, internet menjadi salah satu jalan keluarnya. Yang keempat adalah bisnis. Internet memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan bisnis. Jika dulu orang yang berdagang di toko atau melalui gerobak, sekarang bisa melalui online atau biasa disebut online shop. Dengan demikian, internet memudahkan pedagang atau kita yang ingin berbisnis, baik berupa transportasi, jasa, dan lain sebagainya. Teman-teman, dampak positif internet yang terakhir adalah hiburan. Ketika teman-teman sedih atau bosan, internet menjadi salah satu hiburannya. Dengan contohnya menonton film, bermain games, tentu dengan secukupnya. Teman-teman, barusan telah kita bahas 5 dampak negatif internet dan dampak positif internet. Kemudian, bagaimana kita menggunakan internet agar terhindar dari dampak negatif internet? Cara pertama menggunakan internet agar terhindar dampak negatif internet adalah kurangin waktu berinternet. Misalnya, teman-teman dalam sehari 24 jam, jangan sampai internet membuat kita lalai dengan waktu belajar kita, waktu ibadah kita, waktu dengan orang tua dan sekitar. Kemudian, kita perlu membatasi waktu berinternet agar kita menjadi bijak. Yang kedua adalah menentukan tujuan berinternet. Misalnya, ketika kita ingin mencari informasi untuk mengerjakan PR di internet, kita hanya fokus mencari informasi untuk PR kita. Kalau teman-teman nggak punya tujuan berinternet, teman-teman akan buka A, buka B, C, dan seterusnya. Sehingga teman-teman akan lupa waktu dan kurang bermanfaat. Teman-teman, cara selanjutnya adalah hati-hati membuka website. Kenapa? Karena bisa jadi website yang akan kita buka adalah website situs dewasa misalnya. Maka dari itu, perlu teman-teman bertanya kepada orang tua atau guru sebelum membuka website tertentu. Teman-teman, cara terakhir agar kita bijak menggunakan internet adalah berpikir sebelum memposting. Kenapa? Jika teman-teman memposting foto, video, atau status misalnya di media sosial teman-teman, kemudian postingan tersebut akan terus hidup sampai seterusnya, dan itu menjadi jejak digital. Jika postingan tersebut negatif, itu akan menjadi hal yang buruk bagi teman-teman. Maka dari itu, kita perlu hati-hati dan berpikir ketika ingin memposting sesuatu di media sosial. Teman-teman, demikian materi tentang dampak-dampak internet. Kita sudah membahas dampak negatif internet, dampak positif internet, dan cara menggunakan internet agar terhindar dari dampak negatif internet. Semoga teman-teman bisa pahami. Demikian, sampai jumpa.